Hello! Welcome back to my channel and this is Rosamia. Selamat Tahun Baru pada kita semua. Dan video ini aku akan membahas tentang anxiety, kecemasan atau depression or depresi. So, salah satu teman saya yang dari Bali meminta saya untuk mengirimkan video. Makanya saya buat video ini. Caranya mengatasi. Namun, ini hanya basic dan biasanya kalau semacam begini itu perlu waktu. Kalau dalam psikologis kita, psikolog itu 21 hari baru membiasakan otak kita dan harus dilakukan setiap hari. Setelah 21 hari itu, otak kita sudah bisa recognize atau dia sudah mengetahui dan sudah tersimpan di atau sudah terprogram di alam bawah sadar kita. So, pertama-tama aku akan membahas dulu gejala-gejala apabila kita ada kecemasan atau cemas atau nervous or depresi atau nervous. And dia itu anxiety, definisinya itu adalah orang yang merasakannya atau mengalaminya, dia cemas akan segala hal. Dan kalau depresi, tidak peduli tentang segala hal. Itu yang membedakan. Namun gejala-gejala yang dirasakan untuk orang yang cemas dan depresi itu sama. Okay? Dan aku akan membacakannya karena saya tidak menghafal semua yang gejala-gejala untuk orang yang ada cemas atau anxiety, depression or depresi. Okay, so ini gejala-gejalanya. Cepat marah, jengkel, terasa tak ada harga diri atau tidak dihargai, cepat panik, susah tidur, nafsu makan hilang atau kuat makan juga, sering nangis tanpa alasan, suka berpikir bunuh diri, hilang kontrol diri, susah bernafas, merasa mau jatuh, sakit di dada, perasaan lingkungan beda, perasaan mau mati, badan terasa panas atau dingin, jantung berdetak kencang atau nervous, perut terasa mual atau GERD, tangan terasa pegal, dan sering merasa kelelahan walaupun sepanjang hari itu tidak ada yang dikerjakan, hanya diam atau duduk atau tidur. Namun perasaan lelah itu sangat amat dirasakan. Ada lagi tambahan, merasa tidak ada tenaga berjalan, merasa kaki terpisah dari badan atau semua bagian badan gemetar dan semua bagian badan itu terasa terpisah dari badan sendiri. Dan ini lagi ketakutan, ini kebanyakan terjadi untuk ada yang anxiety atau cemas. Cemas itu atau anxiety adalah ketakutan yang sangat-sangat mendalam dan tidak terkontrol. Begitu juga berpikir dan tidak terkontrol. Takut keluar rumah, takut ngantri, takut apabila ada rasa sakit di badan, takut hujan, takut angin,
takut langsing, takut penat, takut marah atau dimarahi, takut keramaian, bahkan takut juga sendiri, takut panas, takut tempat sempit, dan takut mati. Dan ada lagi banyak ketakutan-ketakutan yang saya tidak tulis di sini karena memang banyak ketakutan itu yang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditakuti, namun karena Anda merasa atau ada penyakit cemas atau anxiety, itu sebenarnya penyakit otak atau emosi. Dan memang pada umumnya atau 100% lah tidak kelihatan. Dan itu kelihatan dari kita punya attitude atau karakter kita atau sifat kita. Orang lain bisa melihatnya tapi kita sendiri tidak, karena tertutupi dengan perasaan-perasaan kita di mana kita merasa tidak ada yang mengerti. Jadi kalau ada keluarga Anda yang mengerti untuk penyakit dan mensupport untuk Anda, itu sudah sangat bersyukur. Namun kebanyakan yang mengalami itu tidak ada support dari keluarga, karena keluarga pun tidak memahami atau tidak mengerti apa yang Anda rasakan. Karena seperti yang saya bilang, itu tidak kelihatan. Cuma Anda merasakan, dan takutnya itu sangat-sangat tidak mendasar, karena kapan-kapan saja atau bila saja dia akan keluar dan merasakan Anda. Namun kita tahu kan kalau sudah panik itu tidak terkontrol sudah, dan semua juga ikut yang di dekat kita juga ikut panik. Dan pertolongan pertama itu kalau Anda panik kapanpun dimanapun adalah air es itu. Jadi cuci muka dengan air es, itu bisa reda. Dan tentu tarik nafas, buang nafas, atau meditasi supaya bisa terrelaksasi pikiran dan badan. Itu yang obat darurat. Okay? Tapi yang saya sebenarnya mau kasih tunjukkan di video ini, bagi Anda yang suka mengatasi cemas Anda. Jadi kalau Anda suka, tidak perlu ada obat-obatan yang Anda minum, karena kita ketahui bahwa meminum obat-obatan itu biasanya ada efek samping. Jadi ini ada yang komen dulu di video saya yang terdahulu, dia bilang, loh, kenapa bicara saja bisa mengobati? Ya memang karena otak kita kan, kita ajarkan otak kita kan melalui kata-kata atau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi dengan kata-kata saja 21 hari itu otak kita akan menerima atau memprogram sudah di dalam alam bawah sadar kita. Tetapi itu perlu 21 hari. Jadi kalau Anda ingin mau sembuh tanpa obat, jadi trylah untuk mencoba dengan terapi seperti ini. Akan tetapi kalau Anda sudah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun sudah mengalaminya, dicoba juga dulu. Kalau tetap tidak berhasil,
menginstruksikan atau suggest kepada Anda untuk belajar hipnoterapi. Karena selama yang saya tahu ini, yang saya pelajari, ketemu orang-orang itu either fobia, trauma, anxiety, cemas atau depresi, kapan-kapan saja dia kembali. Karena dalam kedokteran memang dikatakan bahwa pengobatan itu seumur hidup. Jadi saya menghimbau untuk Anda juga belajar untuk hipnoterapi, hipnosis. Karena Anda membuang 5 juta dan itu pun kau buang satu kali, tapi kau sendiri yang mengobati diri sendiri. Jadi tanpa obat, tanpa kemana-mana, cuma satu kali buang duit. Namun kalau Anda belum bisa membayarnya atau belum ada sekarang karena lagi kita pandemik sekarang, kurang penghasilan, silakan coba yang saya mau kasih ajarkan sekarang sama Anda. Oke, jadi kalau Anda sudah tahu apa yang menjadi ketakutan Anda, kalau misalnya seperti saya dulu, saya juga mengalami itu, dan ketakutan saya adalah mau naik kendaraan. Kalau saya berpikir saya mau pergi di suatu tempat dan mau naik kendaraan, aku sudah cemas itu. Jadi jantung saya berdebar-debar karena ketakutan. Namun saya dulu, walaupun saya takut, tetap saya naik kendaraan, tetap saya jalan. Kalau sudah naik di kendaraan, di situ si anxiety bilang, kau berani, aku juga berani. Jadi jantungku sudah berdetak kencang sekali, merasa mau celaka saja itu kendaraan. Kalau tidak tertabrak, kami yang pokoknya pikiran sangat tidak enak, rasa memati saja karena ketakutan. Tetapi saya tidak pernah menyerah, tetap saya jalan saja, saya naik bus saja, saya naik kendaraan saja, dan saya kuat bermeditasi dulu. Makanya itu tidak berkembang menjadi depresi. Namun suatu saat tetap dia jatuh dari depresi. Karena saya dulu juga saya tidak paham apa yang saya rasakan, saya derita. Aku tahu aku hanya merasakan seperti itu. Oke? Dan itulah yang saya alami. Jadi kalau mau obat diri sendiri, semoga ini bisa menolong untuk Anda yang merasakannya. Jadi buat saja begini, kau duduk di kamar sendiri atau di ruang tamu atau di mana saja, dan tutup mata dan katakan pada diri sendiri bahwa aku tidak bisa membuka mataku sekarang. Jadi sambil tutup mata. Jadi try buka mata. Kalau sudah tidak terbuka, berarti Anda sudah terhubung dari bawah alam sadar Anda. Kalau sudah tidak terbuka, jangan khawatir, jangan takut. Itu bukan magic. Memang kalau otak kita itu adalah powerful. Jadi kita katakan begitu, dan kita mencontek, suntikan kita punya pikiran bahwa misalnya saya dulu takut naik kendaraan. Jadi katakan untuk diri sendiri Anda, aku berani naik kendaraan sekarang. Aku berani naik kendaraan sekarang. Aku berani. Pokoknya selama Anda tidak ada kerja, Anda lakukan itu.
Dan kalau misalnya paling cepatlah 10 menit, lakukan itu setiap hari. Dan kalau bisa setiap hari itu berkali-kali. Kalau andainya Anda tidak ada pekerjaan, lakukan itu. Dan kalau Anda sudah mau berhenti, perintahkan saja diri Anda untuk aku sekarang boleh membuka mataku. Jadi buka mata perlahan-lahan, sudah terbuka. Jadi itulah. Kalau Anda sayang untuk diri sendiri Anda harus lakukan itu. Dan kalau Anda mampu, seperti yang saya bilang tadi, membuang 5 juta, Anda boleh belajar hipnoterapi agar Anda boleh belajar untuk diri sendiri. Karena seperti yang saya bilang tadi, penyakit mental itu atau emosional itu selama hidup. Jadi dia akan kembali, trigger sedikit saja dia akan kembali. Seperti saya waktu pandemik, dia kasi begini, saya ada lagi sekarang untuk kau. Jadi saya merasakan itu waktu itu hanya 2 hari, karena saya sadar si cemas ada lagi, dia mengorek saya. Jadi 30 menit hilang sudah. Okay? So kalau Anda ada pertanyaan-pertanyaan dan kalau kesulitan, boleh komen dan share juga kepada keluarga Anda, teman-teman, rakan-rakan, supaya kita semua sehat-sehat. Okay? So, see you on my next video. Silakan subscribe kalau Anda merasakan bahwa ini membantu Anda atau kita semua. Okay? Bye-bye.